Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi, ya, mahasiswaku. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang konsep keperawatan kritis ya, di mata kuliah keperawatan kritis. Ya, di sini nanti kita ada dua pertemuan, dua topik bahasan maksud saya. Dua topik bahasannya, yang pertama adalah konsep keperawatan kritis, yang kedua manajemen tentang ruangan intensif, ya, perawatan intensif. Oke, langsung aja kita mulai tentang konsep keperawatan kritis ya. Kalau kita ngomong kritis, berarti sesuatu yang mengancam, ya. Kritis itu sesuatu yang eh, membahayakan gitu ya. Terus eh, itu dimasukkan ke dalam kondisi keperawatan, berarti kondisi perawatan yang kritis, artinya kondisi perawatan yang memerlukan perawatan intensif. Next. Nah, konsep dasarnya kita dari kata-kata kritis dulu, adalah penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari, menyelesaikan, atau sebagai jalan keluar. Perawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam hidup. Nah, itu adalah konsep dasarnya ya, tentang kritis. Proses keperawatan, ya, kalau kita dari sudah membahas tentang kata kritisnya, ya. Sekarang proses keperawatan adalah susunan metode pemecahan masalah yang meliputi pengkajian, analisa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Menurut the American Association of Critical Care Nurse, menyusun standar proses perawatan sebagai acuan keperawatan kritikal. Nah, antara dua kata itu sekarang kita gabung. Keperawatan kritis merupakan suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas tinggi, ya, dan komprehensif, kompleks, ya. Seperti yang kita tahu bahwa keperawatan itu mengurus atau mengelola tentang biopsikospiritual, ya. Jadi secara global pada pasien. Untuk pasien yang kritis, waktu adalah sangat vital. Benar sekali ya. Perawatan gadar ataupun kritis itu waktu menjadi sangat vital ya. Tindakan harus tepat, cermat ya. Tepat, cepat, dan cermat. Proses keperawatan memberikan satu pendekatan yang sistematis di mana perawatan itu adalah dapat mengevaluasi masalah pasien dengan cepatnya. Nanti saya sudah katakan seperti di gadar kemarin yang kita pelajari bahwa perawatan gawat darurat itu memerlukan sesuatu yang pengkajiannya harus cepat ya, pengkajiannya cepat, intervensinya juga harus cepat, mengevaluasinya harus cepat dalam hitungan menit. Kalau kita biasanya di medical bedah, mengevaluasinya setelah 12 jam, mengevaluasinya setelah 8 jam, satu shift gitu ya. Tapi kalau di keperawatan gawat darurat, keperawatan kritis, ya, mengevaluasinya itu dalam hitungan menit. Nanti kita akan pelajari di belakang bahwa di keperawatan kritis ini mengevaluasi tindakan kita itu setiap 1 jam. Jadi TTV harus dipantau dan dicatat setiap 1 jam. Itu maintenance. Tapi kalau dalam keadaan yang benar-benar kritis, mengevaluasinya bisa sampai 15 menit sekali, 10 menit sekali tindakan-tindakan yang kita lakukan. Konsep dasar perawatan kritis menurut AACN tadi ya, American Association of Critical Care Nurse, dibagi menjadi 3 ya, skupnya ya. The critical ill patient ya, kemudian critical care nurse-nya, dan critical care environment ya. Ada 3 skup yang meliputi dari perawatan kritis. Kita breakdown satu-satu. The critical ill patient berpikir kritis terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pasien yang mengalami kondisi sakit kritis. Ya, begitu. Artinya di sini berpikir kritis terhadap resiko. Jadi setiap tindakan
keperawatan kita harus memiliki pertimbangan yang matang, ya. Setiap apa yang mau kita lakukan pada pasien ini harus kita pikirkan secara kritis efeknya, terus kemudian nanti kita evaluasi efek ini dalam beberapa jam, ya. Tidak seperti di bangsal. Katakanlah ya, satu contoh. Ketika kita memberikan obat-obatan pada pasien diare gitu ya, diare di bangsal, di medikal bedah ruang biasa, setelah kita berikan obat-obatan, obat katakanlah antibiotik lah, yang gampangnya ya, antibiotik atau penurun panas lah, penurun panas kita berikan, mengevaluasinya 2 atau 3 jam, kita evaluasi efek obatnya bagaimana penurun panas. Nah, kalau di ruang ICU, kita berikan obat, mengevaluasinya beberapa menit, ya, beberapa menit bagaimana penurunannya, bagaimana terhadap tensinya, efeknya, bagaimana terhadap nadinya. Jadi dipantau terus, ya. Itu tadi apa namanya, TTV-nya, pasien dipantau terus-menerus. Kalau di maintenance itu setiap 1 jam sekali. Misalkan kalau perlu perawatan yang khusus di maintenance secara kritis itu setiap 15 menit sekali, setiap 10 menit sekali harus kita lihat, kita pantau kondisi pasiennya. Untuk pencatatannya setiap 1 jam sekali. Kalau memantau setiap detik, setiap menit kita bisa menggunakan ECG monitor, ya. Ada monitor yang bisa merekam saturasi, merekam detak jantungnya, menekan gelombang jantungnya, EKG secara monitoring. Tuh. Oke, berikutnya critical care nurse, ya. Perawat kritis praktek dalam pengaturan di mana pasien memerlukan pengkajian yang kompleks, terapi intensitas tinggi dan intervensi berkesinambungan kewaspadaan keperawatan. Nah, tadi ya sudah kita bahas di depan bahwa di skupnya itu tadi ada pasiennya, ada pasiennya, terus kemudian ada perawatnya, perawat critical nurse-nya. Untuk perawat ini, ya, kita tahu bahwa di keperawatan kritis itu memerlukan skill-skill yang berbeda, ya, skill-skill berbeda di bangsal. ECG monitor harus melontok lah, artinya tahulah gambaran ECG itu kesimpulannya apa. Jadi kita ketika ada perubahan pada EKG monitor, pada saturasi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan tim lain seperti dokter, melaporkan kondisi pasien, ya. Terapi intensitas tinggi dan intervensi berkesinambungan. Misalnya di ICU itu ada penggunaan obat-obatan untuk memicu jantungnya berdetak, ya. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi jantungnya, ya, itu biasanya jantungnya tidak adekuat, tidak mampu memenuhi pompaan yang seharusnya. Katakanlah jantung itu memompa sebanyak 1 liter setiap 1 menit, istilahkan seperti itu ya, 1 liter setiap 1 menit. Tapi ternyata secara manual jantungnya tidak bisa mencukupi itu. Tubuh itu memerlukan 1 liter setiap 1 menit. Tapi jantung tidak mampu memompa 1 liter setiap menit. Katakanlah biasanya mampu memompa setengah liter setiap menit. Apa yang akan terjadi kalau pompaan darah ke tubuh itu tidak memenuhi? Akan terjadi hipoksia, kekurangan oksigen, ya. Hipoksia panjang ini nanti ya. Hipoksia, ketika ada hipoksia, tubuhnya merespon untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Akhirnya pasiennya mengadaptasi dengan bernafas cepat dan dangkal supaya oksigen itu masuk dengan cepat. Nah, katakanlah seperti itu. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus.
ya, pompa jantung ini yang tidak adekuat, yang tidak kuat untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Maka dari itu di ICU ada obat-obatan yang fungsinya untuk memacu kontraktilitas otot jantung, ya. Ditambah untuk mampu memompa kembali seperti yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, penggunaan obat-obat itu tidak satu kali dimasukkan sudah, tapi beberapa kali, maintenance. Jadi setiap menit berapa mili. Jadi ada yang namanya alat namanya searing pump. Dia itu secara otomatis nanti disambungkan melalui infus line. Nah, setiap menit obat ini akan didorong oleh alat untuk masuk ke dalam tubuh, yang gunanya untuk memacu kontraktilitas atau jantung. Nah, jadi intervensinya berkesinambungan juga, ya. Nah, dan perlu kewaspadaan. Nah, obat ini tidak serta-merta tidak ada efek sampingnya. Banyak efek sampingnya. Ketika obat ini dimasukkan, ada penelitian, misalkan ada obat namanya norepinephrine. Berdasarkan penelitian, obat ini ketika dimasukkan dia akan membuat gula darah meningkat. Nah, gitu. Jadi perlu kewaspadaan. Gula darah meningkat itu juga akan berbahaya untuk tubuh pada pasien kritis secara tiba-tiba. Efeknya juga bisa terjadi aritmia. Aritmia adalah irama jantungnya tidak menentu, ya. Kadang cepat, kadang pelan. Nah, itu juga berbahaya. Jadi dalam pemberian obat-obatan itu juga perlu kewaspadaan. Ya, dalam memberikan intervensi kepada pasien itu ada kewaspadaan, karena dengan kondisi pasien kritis memiliki efek samping yang biasa pada orang biasa, ada orang sakit yang normal di bangsal, menjadi luar biasa ketika pada pasien yang jatuh dalam kondisi kritis. Ketiga adalah critical care environment, ya. Lingkungannya harus mendukung. Ya, seperti yang saya katakan tadi, penggunaan searing pump. Searing pump ini tidak kita akan temukan di bangsal-bangsal ruang rawat inap yang lain. Ya, kita akan menemukannya hanya di ICU. Kalau infus pump masih mungkin, ya. Kalau searing pump ini jarang digunakan di bangsal-bangsal. Terus kemudian EKG monitor. EKG monitor itu dipasang terus, kan tahu ya kalau lihat film-film atau sinetron gitu ya. Terus ada kabel-kabel yang dipasang. Nah, itu adalah untuk sebagai elektrodenya EKG monitor. Ya, lingkungannya harus mendukung. Yang lebih lagi, yang pasti tidak ada di ruang rawat inap biasa adalah ventilator, alat bantu pernafasan. Katakan alat bantu pernafasan ini membantu pernafasannya pasien supaya adekuat. Katakanlah kalau pada orang dewasa kita membutuhkan kita bernafas respiration rate-nya sekitar 18 sampai 20, ya. Tapi pada pasien kritis ini hanya 10. Kan kurang. Katakanlah hanya 5 setiap menit, ya, 5 kali narik nafas. Coba kalian kondisi sekarang ini, narik nafas setiap menit itu cuma 5, kurang kan? Ya, pada pasien kritis hanya mampu 5, makanya akan dibantu dengan alat-alat untuk membantu pernafasannya. Nah, jadi environment lingkungannya harus mendukung, alat-alatnya, terus kemudian tadi kita lihat ada perawatnya memiliki kemampuan yang berbeda dengan perawat yang dia ada di ruangan. Jadi gitu ya. Tujuannya satu, untuk mempertahankan hidup, memaintening hidup. Ya. Kita tahu di ICU itu kalau kita namanya kritis berarti sudah diambang kematian, ya. Kita mempertahankan hidup pasien tersebut sambil memperbaiki kerusakan yang ada. Jadi seperti itu.
sambil memperbaiki kerusakan yang ada. Kita maintenance hidupnya supaya tetap bisa bertahan sambil kita maintenance penyebab pasiennya ini sakit, gitu, mempertahankan kehidupan. Bahkan sampai ada ketika di maintenance dipertahankan hidupnya. Kalau kita ngomong dipertahankan hidupnya tadi sudah saya jelaskan di awal di dua scope-nya tadi. Untuk nafas ya toh, kita menggunakan ventilator. Coba kalau dalam 1 menit itu cuma dipertahankan 5 kali bernafas, gak cukup oksigen, organ-organnya akan mengalami hipoksia lama-lama akan menjadi nekrosis, jaringannya mati, infak ya. Coba kalau jarimu jarimu dikasih tali, dikasih karet, dia akan lama-lama akan membiru ya. Karena apa? Jalannya pembuluh darah ke ujung jarimu ini kurang ya toh, kurang. Lama-kelamaan kalau kurang tidak cukup, maka jarimu ini akan mati rasa, jaringannya mati. Lama-kelamaan ya busuk. Jadi gitu. Sama juga kayak tubuh manusia, seluruh tubuh manusia, apalagi di kondisi yang kritis dengan provokate beberapa penyakit, tidak hanya satu, katakanlah kondisi dengan pernafasan yang kurang dari 10, katakanlah seperti tadi, kalau tidak dibantu maka jaringan yang ada di tubuhnya yang penting-penting, katakanlah otak, tidak cukup oksigen, dia akan mengalami kematian. Kematiannya irreversible lagi, nggak bisa hidup, nggak bisa diperbarui lagi. Nah, ini untuk mempertahankan hidup, dipertahankan dulu sambil kita memperbaiki kerusakan yang ada. Kadang sampai pada akhirnya tubuh pasiennya itu berketergantungan terhadap alat. Ya, nanti akan kita bahas di dilema etik keperawatan kritis. Jadi pasiennya ini hanya hidup apabila ada alat, ada siring pump tadi untuk memicu denyut jantungnya, ada ventilator untuk membantu nafasnya. Setelah lama-lama diperbaiki, ternyata sudah diperbaiki, sebenarnya katakanlah pemicunya adalah gula darahnya, kolesterolnya, bla bla bla, yang jatuh sampai pada kondisi kritis sudah bagus, tapi ternyata tubuhnya menjadi tergantung terhadap alat-alat. Dilepas pasiennya akan meninggal, tetap ditaruh obat-obatan itu juga tidak bagus, ditaruh ventilator juga tidak bagus di biaya, ya kan? Biayanya menggunakan ventilator itu per jamnya kalau tidak salah sekitar 800.000 menggunakan ventilator. Berapa juta dalam 1 hari? Berapa juta dalam 1 minggu? Berapa puluh juta dalam 1 bulan? Ya. Nah, ini nanti kan yang menjadi dilema etik. Dilepas meninggal, tidak dilepas membebani keluarga untuk biayanya. Nah, pengkajiannya sama saja sebenarnya. Ya, meliputi biopsikospiritual, intervensi yang diberikan meliputi biopsikospiritual juga. Tapi ada yang beda ya. Dilakukan pada semua sistem tubuh untuk menopang dan mempertahankan sistem tersebut tetap sehat dan tidak terjadi kegagalan. Ya, tujuannya seperti tadi, tidak ada kegagalan yang lebih lanjut. Pengkajian meliputi proses pengumpulan data, validasi data, menginterpretasikan data dan memformulasikan masalah atau diagnosis keperawatan sesuai hasil analisa data. Sama ya. Pengkajian awal di dalam keperawatan intensif sama dengan pengkajian umumnya, yaitu dengan pendekatan sistem per sistem ya, yang meliputi aspek bio, psikososial, kultural, spiritual. Namun ketika klien yang dirawat adalah menggunakan alat bantu mekanik seperti alat bantu nafas, hemodialisis, pengkajian juga diarahkan ke hal-hal yang lebih khusus, yaitu berkaitan dengan terapi dan dampak yang penggunaan alat tersebut. Betul ya? Jadi penggunaan alat-alat bantu hidup ya, alat bantu pernafasan, alat bantu hidup, hemodialisis, obat-obatan, ini bukan tanpa efek sebenarnya. Penggunaan yang secara terus-menerus akan berefek panjang ya. Jadi gitu.
Diagnosa keperawatan. Setelah melakukan pengkajian, data dikumpulkan dan diinterpretasikan, kemudian dianalisis, lalu ditetapkan masalah diagnosa keperawatan berdasarkan data yang menyimpang dari keadaan fisiologis. Sama ya, pengkajian menggunakan subjektif, anamnesis, kalau memang pasiennya bisa diajak ngobrol, kalau tidak kita coba gali dari keluarga, objektif berdasarkan pemeriksaan, kemudian dianalisa data subjektif, objektif, ini bisa untuk mengangkat diagnosa apa, ya, dianalisa untuk mengangkat diagnosa apa. Oh, dengan tanda subjektif seperti ini, objektif seperti ini, oh berarti pasiennya mengalami gangguan perfusi jaringan miokardium. Nah, jadi ya seperti biasa ya, di SDKI ada tanda mayor, tanda minor, data objektif, data subjektif. Kriteria hasil ditetapkan untuk mencapai tujuan dari tindakan keperawatan yang diformulasikan berdasarkan pada kebutuhan klien yang dapat diukur dan realistis. Ditegakkan untuk nah, yang pertama tadi, diukur secara realistis, ya. Misalkan di rawat inap itu kita bisa memberikan target. Misalkan kalau kita ngomong realistis, kita harus melihat dulu kondisi pasien. Katakanlah gangguan nyeri ya, nyeri akut. Nyeri akut ini kita kan biasa membuat tujuannya adalah dalam 1 kali 24 jam, dalam 2 kali 24 jam, nyeri menurun dengan kriteria hasil bla 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 bla, gitu kan ya. Nah, kalau di ICU ini harus realistis. Katakanlah tadi pola nafas tidak efektif, katakanlah seperti itu. Pola nafas kalau di pasien kritis itu tidak bisa dalam 1 kali 24 jam. Kita lihat kondisinya pasien dulu. Oh, ini realnya pada kondisi pasiennya pola nafasnya tidak efektif ini dapat dicapai dalam berapa hari? Dalam 1 kali 24 jam, 3 kali. Jadi kalau kita diajarkan oleh Bu Erni ya, kalau tidak salah, itu kita juga harus dapat memperkirakan intervensi, karena tidak ada patokan juga. Masalah ini dapat teratasi dalam berapa kali 24 jam. Itu adalah pure critical thinking-nya seorang perawat. Tuh. Hasil ditetapkan untuk mencapai tujuan dan tindakan keperawatan sudah ini ditegakkan untuk mencapai perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan gangguan yang lebih luas. Perencanaan tindakan keperawatan dibuat apabila diagnosa telah diprioritaskan. Perencanaan tindakan mencakup 4 unsur kegiatan yaitu O, T, E, K. Observasi, terapi, edukasi, dan kolaboratif. Ini sudah dicanangkan juga di dalam SIKI ya, SIKI. Untuk perencanaannya pasti ya sudah ada 4 komponen itu ya. Observasi, terapi, edukasi, dan kolaboratif. Pertimbangan lain adalah kemampuan untuk melaksanakan perencanaan seperti rencana dilihat dari keterampilan perawat, fasilitas, kebijakan, dan SOP yang ada. Ditunjukkan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status yang selalu berubah. Faktor-faktor risiko juga perlu dipertimbangkan dalam perawatan kritis. Intervensi, semua tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien sesuai dengan rencana tindakan, ya, sesuai dengan perencanaan kita tadi yang ada secara teoritis di buku. Hal ini penting untuk mencapai satu tujuan. Dalam tindakan perlu ada pengawasan terus-menerus terhadap kondisi klien dan perlu dievaluasi. Ya. Oke, kita ulang ya. Untuk intervensi, semua tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien sesuai dengan rencana tindakan. Ya, hal ini penting untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau kita memberikan tadi di perencanaan kita sudah mencanangkan OTEK-nya, sekarang kita mengintervensikannya. Ya, dalam tindakan perlu ada pengawasan, ya, maintenance yang terus-menerus. Karena beda
merawat pasien di bangsal, dirawat inap dengan di ICU. Efek sampingnya bisa biasa saja, bisa diatasi, tidak ada efek sampingnya biasa saja, katakanlah pada pasien di ruang bangsal itu penggunaan obat-obatan itu memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya bisa diatasi, ditoleransi oleh tubuh. Tapi kalau dikritis, efek sampingnya bisa sampai kebablasan, menjadi sangat berbahaya. Ditujukan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk mencegah krisis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadi kematian. Mengevaluasi dalam melaksanakan keperawatan pasien kritis prioritas pemenuhan kebutuhan tetap mengacu pada hierarki kebutuhan dasar Maslow dengan tidak meninggalkan prinsip holistik bio, psiko, dan spiritualnya. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Misalnya, data yang akan dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien sakit kritis dimanapun tempatnya. Identifikasi masalah, rencana asuhan keperawatan yang tepat harus diformulasikan ya. Rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dan identifikasi masalah atau kebutuhan. Jadi memang harus diprioritaskan mana dulu yang mau dilaksanakan dan harus dievaluasi secara cepat. Kemudian hasil dan asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus. Tadi ya, setiap 1 jam pasti ada evaluasi terhadap pasien pasca tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dokumentasi keperawatan merupakan dokumen legal dalam sistem pelayanan kesehatan keperawatan. Karena melalui pendokumentasian yang baik, maka informasi mengenai keadaan pasien dapat diketahui secara berkesinambungan. Ya, ini adalah ruang-ruang ICU. Ya, ada monitor EKG. Ya. Nah, nanti ini ada datanya, ini dapat kita lihat di sini di komputernya nursing postnya ya. Nah, ini idealnya setiap pasien ini dirawat oleh satu perawat, satu pasien satu perawat idealnya. Tapi ya karena ini tidak selalu terisi, maksudnya ruang ICU itu tidak setiap hari terisi penuh juga. Tapi biasanya perbandingannya 1:2, satu perawat 2 pasien. Nah, ini yang saya katakan setiap jam ini yang harus kalian isi ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di ruang ICU itu memiliki lembar pengkajian, lembar observasi yang berbeda ya. Ini kotak-kotak ini adalah per 24 jam. Ini hanya digunakan dalam 24 jam. Nanti setelah itu ganti ya. Gitu. Isu etik dan legal pada perawatan kritis ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi memang di perawatan kritis harus memberikan pelayanan keperawatan yang mencerminkan pemahaman aspek etika dan legal kesehatan ya. Kita akan menemukan keluarga yang berbeda kondisinya. Kalau kita di keperawatan biasa, ruang keperawatan rawat inap, kondisinya pasien, keluarga pasien juga fine, kadang tidak terlalu ini. Kalau di kritis itu keluarga pasien menjadi lebih kritis, sering bertanya kondisi keluarganya yang sakit ya, apa yang dilakukan. Jadi memang benar-benar merawat holistik. Kumpulan hukum atau peraturan perawatan yang telah dikembangkan dikenal sebagai standar perawatan ya. Kita memiliki kode etik ya, memiliki aturan yang harus kita lakukan. Kalau melenceng dari kode etik itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum secara profesi. Kompetensi yang harus dimiliki perawat: menangani gangguan jalan nafas, bla 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 bla, melakukan suction, melakukan intubasi, melakukan ekstubasi, menggunakan ventilator, menyiapkan ventilator, ya. Menggunakan gangguan sistem kardiovaskuler, ini alatnya harus ada, penanganan gangguan sistem pencernaan,
kemampuan yang harus dimiliki perawatnya, penanganan gangguan sistem perkemihan, menghitung balance cairan, harus memang benar-benar dikuasai. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di sini tentang manajemen, tentang asuhan keperawatan kritis ya. Kita tahu untuk kita akan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.